Ya, pemimpin itu harus kayak mendengarkan masukan gitu dari anggotanya. Itu wajib ya, Kak? Wajib, wajib. Kalian Maksudnya nggak gini, kayak gimana? ya udah kan aku pemimpin, ya udah keputusanku, jangan gitu ya. Woi, itu ya kalau untuk saya haram, Waduh, haram, jelas. dosa, nggak boleh. Jadi gini, eh, seorang pemimpin itu harus harus ini ya, merelakan dirinya untuk dievaluasi. Seorang pemimpin itu tidak akan bisa menjadi seseorang yang lebih baik ketika dirinya masih menganggap dirinya itu paling baik atau paling benar. Pemimpin itu wajib dievaluasi, dan para pemimpin-pemimpin ketika dievaluasi jangan tutup telinga atau jangan membatukan otak kalian semuanya. Kalian itu perlu yang namanya mendengarkan apa keluhan, apa kurangnya dari kalian, karena diri kita belum tentu bisa mengevaluasi diri kita masih sendiri. Kita itu Soal siapa sih? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rapot. Ngobrol asik Ramadan ya rapot lah. Gimana nih gimana nih puasanya? Masih lancar atau udah scroll-scroll Shopee Food padahal masih jam 2 siang? Kali ini kita tidak akan ngebahas tentang kebijakan kampus yang bikin pusing, tapi kita bakal mengulik sosok yang biasanya di depan saat orasi. Nah, di depan kita sudah ada sang nahkoda kampus, teman-teman. Teman-teman penasaran nggak sang nahkoda kampus tersebut siapa? Nah, yaitu Prisma Win Sunan Kudus. Halo Kak, selamat Halo juga, siang. selamat Gimana nih siang juga. puasanya? Alhamdulillah lancar. Boleh dong diperkenalin dulu sama teman-teman. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ahmad Thoyib Sertiansah. Saya asli dari Kudus. Alamat saya lebih tepatnya di Laudawe. Dan saya di kampus UIN Sunan Kudus kali ini ada di prodi Tadris IPA Fakultas FTIK UIN Sunan Kudus. Dan saya ini sedang di semester 8 ya, Wah, 8. udah mau lulus ya Kak? Didoain Kurang aja. dikit. Ya, sebenarnya itu sih, kita itu dari pihak Dema itu nggak bisa lulus terlebih dahulu karena kita ada perjanjian Oh, materai seperti itu. berapa tahun Kak? Satu Ah, tahun aja. Nanti kita setelah 1 tahun kita kebut semuanya. wow, Gitu. semangat Kak. Harus semangat. Seperti itu. Tapi sebelum ngomong-ngomongin hal yang berat-berat nih Kak, apa sih yang Kakak rasain menjabat jadi Prisma? Capeknya, bangganya, wah kalau bangganya tentu ya Kak. Atau bingungnya nih Kak? Yang pertama adalah shock berat, ternyata saya mau bisa jadi. Wah, Jadi ternyata saya gak percaya keren sebenarnya. loh Kak. Saya gak percaya, beneran saya gak percaya. Semenjak saya jadi itu ya, saya terpilih tuh, yang pertama itu emang saya gak percaya, saya gak pede. Saya itu siapa sih? Saya adalah anak desa dari pucuk Gunung Muria yang terpilih menjadi seorang Prisma. Jadi kayak seolah-olah itu hal yang impossible gitu loh. Tap- Jadi gak terbayangkan sama sekali. Tuh. Tapi keren. Ya, Bisa jadi Prisma, presiden mahasiswa. alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. banyak orang yang melihat Prisma itu keren, tapi di balik layar tuh gimana Kak? Yang Sebe- nggak orang lihat gitu. Ternyata gini, pernah berpikiran gini nggak? Kayak, ah ternyata jadi Prisma berat juga ya. Terus aku nggak sekuat yang orang kira gitu. Sebenarnya nggak segitu juga sih. Kita juga manusia, boy. Wah, Asik. Tapi jadi gini, eh kita itu, ya bukan kita ya, saya ya, Prisma satu ya berarti kan. iya. Jadi saya itu sebenarnya nggak sekeren yang orang bilang ya. Saya juga nggak selebritis. Saya orang baru yang baru diangkat dan dari aspirasi teman-teman ya. Dan
sebenarnya saya juga masih merasa nggak layak karena memimpin orang beribu-ribu itu kan nggak juga mudah ya. Pasti apapun yang saya eh, nanti lakukan nanti ya juga pasti ada kekurangan dan mungkin malahan banyak seperti itu. Jadi ya saya nggak merasa masih insecure ya, secure, masih minder dengan orang-orang di sana di luar sana yang lebih mampu, yang lebih mapan ya, yang lebih sanggup, pinter, ada. Tapi kan kakak kan yang terpilih, jadi yang sanggup dan pinter juga kakak gitu. Sebetulnya eh saya itu ya gimana ya, ketika saya bilang itu emang seperti itu kejadiannya, emang kali saya yang jadi, tapi ya gimana ya, ketika nanti saya terpilih ya emang selayaknya tanggung jawab harus saya ampu dan saya laksanakan selama satu periode itu semaksimal mungkin tentunya. Dan terutama tidak miskom sama anggota-anggotanya gitu, biar nggak terlalu berat gitu kan, ngejalannya nggak cuman sendiri gitu kak. Jelas. Menurut saya Dema UIN itu ya agak dikit berat ya, agak sedikit berat ya. Dari yang Jelas lain ya, kalau itu. dari yang lain. Di sisi lain emang posisinya kan semester tua ya, jadi mahasiswanya tidak terikat kampus. Tapi kan udah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya organisasi seperti HMPS atau apa yang di lingkup kampus gitu. Kalau di lingkup kampus tentunya banyak ya. Ya saya juga di awal saya langsung masuk HMPS Tadris IPA tentunya. Setelah itu di semester 2 ya. Naik ke semester 4 saya langsung masuk ke Dema. Wow, Langsung keren. belenjat ya. Sekaligus saya juga nyambi ya, bahasanya ya, kita juga magang di UKM Olga, jadi wakil ketua UKM Olga di semester Keren. 4. Semester 6 saya langsung juga saya nge-cheat dari teman-teman saya langsung masuk ke SEMA UIN. Itu. Berarti nih Kak, semisal kita HMPS nih mau naik itu demanya dema fakultas dulu ya Kak? Atau langsung dema UIN bisa? Jadi ini harus teman-teman tahu ya, Iya, harus dari mahasiswa itu tahu. aku kepo banget nih Eh, Kak. Masuk Dema UIN itu sebenarnya kriterianya itu mudah. Yang pertama itu teman-teman itu harus pernah masuk organisasi Dema itu sendiri, Oh gitu. minimal Dema fakultas ataupun stafnya Dema Univ. Staff itu kayak magang gitu ya Kak kalau Ah, ah, kerja? tim ahlinya Oh dari gitu. Dema Univ seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa masuk kecuali emang dia sangat dibutuhkan, dia sangat mapan, sangat mampu seperti itu. Dan oleh karena itu kita juga dari Dema ini baru aja kita sudah menerima beberapa staff kan, bulan kemarin itu staff dari beberapa mahasiswa campuran antara semester 2, 4 ataupun ya 6 juga ada. Oh berarti itu bisa campur, nggak harus patokan semester berapa, gimana berapa gitu. Kita itu di sini juga sama-sama belajar ya. Oh Ketika nantinya dipotong sama usia kan gak enak juga gak sih? iya Gitu. betul. Gak enak suka. Jadi semuanya bisa lah. Nah posisi Prisma seperti apa sih Kak? Aku juga kepo banget nih. Ketika kita analogikan, Prisma itu adalah di dalam negara ya. Di dalam negara adalah seorang presiden. Presiden ya, dan pemerintahan lah, pemerintahan negara. Kalau di kampus itu pemerintahannya ya Dema itu pemerintahan negara atau badan eksekutif seperti itu. Dan ketua Demanya disebut Prisma. Kita samakan oleh negara, tapi ada ma-nya. Jadinya Iya, ada mahasiswa mahasiswa gitu. seperti itu. Itu ya. Oke. Dari semua kejadian yang satu nih Kak, kejadian satu yang bisa Kakak ambil kayak pembelajaran gini tentang kepemimpinan. Kayak pernah, oh kepemimpinan gini ya ternyata gitu. Oke. Saya itu
dalam proses kepemimpinan saya ya, saya selalu ingin nge-cheat dari teman-teman sebelumnya atau lebih. Nah, kalau saya itu harus bisa naik tingkat, tapi sejatinya hal seperti itu juga baik juga buruk. Oh iya Ya, juga ya. ya baik juga buruk. Jadi baiknya kita lebih dipandang bisa, kalau buruknya kita pasti dianggap kecil sama sejajar kita. Karena kita paling kecil kan, kita ngecit dari bawahannya. Gimana saya tuh punya adik kelas. Dan adik kelas itu sejajar sama saya dianggap kecil dong. Iya Seperti juga. itu. Tapi kalau punya kesalahan satu pasti diinget-inget Nah, 1000 kebaikan Bet- kalah sama satu kesalahan. betul. Gitu. Betul sekali. Eh, Sampai-sampai pernah saya dianggap itu adalah mantan ketua yang sangat tidak berguna. Ih, Sumpah, sangat tidak berguna. langsung Tapi aja jelek gitu di iya hati. betul. Tapi oleh karena itu saya harus buktikan tuh. Saya harus buktikan bahwasanya walaupun posisi saya sudah tidak menjadi ketua, saya pasti bisa menciptakan hal yang sangat berguna bagi organisasi yang saya pegang pada saat itu. Itu sangat kecil sekali dan itu mungkin menjadi rekor di sekolahan tersebut karena posisinya saya baru lulus SD ya kan, MTS ya kan, MTS kelas 1 langsung jadi ketua OSIS. Weh, Wah, nekat parah. tapi nekatnya tuh nekat banget gitu. Nekat banget. Nekat banget. Cerita Real. dari pengalaman yang sedih senangnya jadi Presma, Kak. Kan pasti ada sedihnya, wah ada senangnya juga. Bisa dikenal orang terutama. Sedihnya ya kita itu pasti ya fokusan kita itu pasti pudar. Kita sudah ditambah satu hal yang sangat menurut saya itu bukan hanya berat tapi sangat berat, yaitu menjadi ketua Presma. Dari kehidupan hiruk pikuk dunia saya aja belum tentu saya bisa ngontrol, apalagi entah itu perkuliahan dengan skripsinya, Waduh. dengan kerja saya. Hidup itu perlu makan bos, kan seperti itu ya. Jadi Apalagi diberikan tambahan beban perlu. Jadi ya saya ya gini banget ya hidup. Jadi gitu. tapi itu tantangan, Kak. Tantangan yang bisa jadi pengalaman. Wah, aku tapi keren juga sih bisa jadi Presma gitu. Jadi panutan sih, Kak, di mahasiswa. Ya, eh, ya alhamdulillah kalau jadi panutan. Tapi ya kalau semisal ada yang lebih baik jangan dipanut gitu. Oh. Gitu aja sih. Nah, buat organisasi-organisasi seperti kan tadi kan Presma ya, Kak. Aku pengen tahu, otomatis kan Kakak tahu dong tentang HMPS gitu. Nah, HMPS itu kan di bawah kayak di bawah Dema gitu. Nah, senang sedihnya juga kan pernah jadi HMPS juga, pernah masuk kan. Nah, itu apa, Kak? Aku kan ini HMPS juga kan gitu. Sedihnya. Iya. Oke. Di HMPS saya adalah HMPS yang laki-lakinya minoritas. Jadi laki-laki adalah tim usung-usung, Oh, di tim kerja keras paksa. Jadi gitu. Jadi kita itu ya laki-lakinya dalam satu HMPS itu hanya 3. Wow. Hanya tiga, satu ketua, satu semester atas, satu saya saja. Di semesternya saya cuman saya saja. Seperti itu. Dan endingnya apa? Ketika pun apapun kegiatannya, ya intinya kita bertiga yang kerja paksa. Gak kerja paksa ya. Kita yang pasti yang harus ekstra kekuatan kita harus kita keluarkan gitu loh. 3 orang aja soalnya gitu. Harus kuat-kuat gitu. Nah, itu. Meskipun aduh capek, tapi kok cowoknya cuma 3 Nah, gitu. iya. Dan jadi ya tapi ya kita ambil hikmahnya. Jadi HMPS itu hal pertama atau pengalaman pertama di organisasi yang mumpung kita itu masih belum didapat atau belum mendapatkan pelajaran yang sangat memusingkan ketika sudah semester tua.
kita itu perlu ya minimal itu ikut HMPS. Sumpah candu bos. Nah, itu dari pengalaman apa yang terkesan nggak di situ? Entah di organisasi HMPS atau yang Prisma ini sekarang, yang terkesan, paling terkesan nih. Pasti kan ada ya. Jelas ada. Minimal ketika di HMPS, hal yang sangat orang-orang harapkan itu ya sama seperti saya yang harapkan, relasi, ya kan, pasti ya, jelas itu relasi. Itu enggak hal yang munafik bagi kita semua ya. Itu sudah menjadi poin harapan semua orang ketika masuk ke organisasi lah. Salah Basic satunya lah adalah gampangnya. basic. Salah satunya adalah relasi. Jadi hal yang saya inginkan itu sangat-sangat terkabul. Minimal itu ya. Saya itu di kelas adalah orang yang cukup pendiam sih, cukup pendiam. Jadi banyak bicara pun ketika ada waktu untuk berbicara, atau banyak bicara ketika ada waktu untuk berbercanda doang. Kalau enggak ya emang saya diem kan gitu. Jadi adanya HMPS itu merasa bahwasanya oh sekarang itu saya punya teman bos. Saya sekarang di kampus gak sendirian. Soalnya relasinya udah Iya. Dan besar. saya minimal itu juga kenal hampir minimal satu lah dari HMPS sana di Fakultas FTIK seperti itu. Jadi jangankan itu baru relasi yang tingkat kecil ya, minimal ya juga ya, karena posisinya HMPS itu ya bekerjanya di mahasiswa prodi, jadi ya, prodi juga saya kenal seperti itu, pihak-pihak dari dosen ataupun dari pemerintahan prodi lah seperti itu. Iya, soalnya kan Prisma itu kan harus mengenal prodinya dulu ya. Kali Nice. tidak mengenal prodinya langsung jadi Nice. Prisma. Nice. Gitu kayak. Nice. Oke. Hal yang dulu saya inginkan dan saya diyakinkan pada beberapa teman-teman dari prodi yang dulu membersamai saya di HMPS itu adalah ketika saya jadi Prisma ya, diingatkan, ayo kamu pasti bisa, banggain yuk HMPS IPA yuk, teman-teman IPA dibanggain yuk. Ya jadi itu sedikit tambahan supply energi bos. Iya, pasti ada Sumpah. supportnya ya Kak. Jadi itu menjadi support system saya. Ayo kita berani untuk menambah suara di pemilihan nanti gitu. Dan alhamdulillahnya juga saya juga terima kasih juga dari teman-teman yang sudah memilih saya, yang juga HMPS IPA juga, dari teman-teman IPA yang sudah all in ya, dan dari teman-teman yang lain juga jangan tidak saya lupakan, karena kalian semuanya adalah pendukung yang sangat saya butuhkan. Sangat butuhkan sekali. Terima kasih semuanya. Seperti itu. Support tuh nomor 1. Nomor 1. Nah, dari Kakak nih, bagaimana cara teknik kepemimpinan gitu? Ini kan posisinya memimpin gitu. Entah ini sebatas teori, entah ini ya sebatas omong-omong doang. Ya, sebenarnya saya pernah mendengarkan bahwasanya pemimpin itu adalah orang yang harus fleksibel. Tidak bisa kaku, tidak bisa santai, dan tidak bisa memaksa, dan tidak bisa juga membiarkan. Tidak bisa untuk keras, tapi tidak bisa juga untuk lembut. Tapi semuanya juga itu bisa. Iya. Jadi fleksibel yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang atau menjadi pemimpin yang kompleks tersebut. Contohnya di waktu kita diskusi, di waktu kita untuk harus memecahkan masalah. Jadi karena audiennya banyak dan tahapnya masih kondusif, tahapnya semuanya bisa berbicara, Iya. perlu yang namanya kita juga demokrasi, pemimpin yang demokrasi. Dia itu harus inklusif, dia itu harus menampung semua aspirasi atau menampung semua apa yang dikatakan oleh
teman-teman dalam diskusi tersebut. Tapi di sisi lain ketika diskusi itu sudah chaos atau diskusi itu sudah tidak bisa dikondisikan, harus adanya pemimpin yang otoriter, pemimpin yang sifatnya harus tegas. Jangan diem aja Gitu. Forum ini sudah tidak sehat, harus kita damaikan. Ataupun ketika nantinya ada problem yang tidak bisa dipecahkan, masalah dari nanti di pengurusan, seorang pemimpin harus bisa minimal apapun nantinya yang terjadi, pemimpin itu harus memikirkan jangka panjang seperti itu. Jadi harus punya ide-ide yang sangat dibutuhkan lah untuk organisasi seperti itu sih. Nah, untuk mengayomi nih Kak, cara Kakak mengayomi anggota-anggotanya gitu. Mengayomi ya. Kayak merangkul, ayo jalan bareng-bareng gitu. Kata-kata bagaimana Kakak mengayomi. Nah kan jadi gini. Jadi saya itu di kampus ini belum pernah menjadi ketua. Baru kali ini. Ketika kita bahas sejarah, sebenarnya nggak terlalu banyak untuk bagaimana sih mengayomi. Tapi di beberapa organisasi saya menjadi di kampus ya, itu menjadi wakil. Ya, Wakil ketua. Nah, perlu saya juga mengayomi ya. Tidak hanya tugasnya ketua kan mengayomi. Jadi kita itu dalam tahap belajar, dalam tahap mencari pengalaman. Jadi tingkat keseriusan para organisator itu kadang itu bimbang. Saya teruskan atau saya ini cukup dapat apa sih di organisasi kayak gitu. Atau saya emang perlu ya organisasi itu, emang perlu. benefit gak sih di organisasi kan gitu ya. Pertanyaan itu pasti muncul di dalam organisator. Jadi kita itu seorang pemimpin harus memantapkan bahwasanya hei saudara-saudaraku, perlu yang adanya nanti kalian di organisasi minimal itu memperjernih otak kita, atau bisa dikatakan bisa memperluas wawasan kita lah. Memperluas tanpa adanya halangan apapun, pasti bisa terselesaikan ketika kalian sudah di taraf organisator yang sangat luar biasa. Seperti itu. Problematika atau problem masalah bisa terselesaikan. Seperti itu. Tapi di sisi lain pemimpin itu harus kayak mendengarkan masukan gitu dari anggotanya. Itu wajib ya Kak? Wajib. Kalian maksudnya nggak gini kayak ya udah kan aku pemimpin, ya udah keputusanku, jangan gitu. Woi, itu ya kalau untuk saya haram. Waduh, haram. Jelas. Dosa. Nggak boleh. Jadi gini, seorang pemimpin itu harus ini ya, merelakan dirinya untuk dievaluasi. Seorang pemimpin itu tidak akan bisa menjadi seseorang yang lebih baik ketika dirinya masih menganggap dirinya itu paling baik atau paling benar. Pemimpin itu wajib dievaluasi. Dan para pemimpin ketika dievaluasi, jangan tutup telinga atau jangan membatukan otak kalian semuanya. Kalian itu perlu yang namanya mendengarkan apa keluhan, apa kurangnya diri kalian. Karena diri kita belum tentu bisa mengevaluasi diri kita masih sendiri. Kita itu siapa sih? Gitu loh. Kita itu masih diberikan otak hanya satu kan. Tidak tahu di mana otak-otak teman-teman yang ada di sana itu seperti apa pada representasi kita pada diri kita masing-masing kan itu. Dan pengalaman satu orang tuh bisa dari sana-sana gitu. Jadi kan bisa jadi masukan, dikumpulkan jadi satu kan. Oh, ini jalannya gitu. Gitu. Mungkin malahan bisa jadi sampel ya. Kita bisa memberikan sampel kepada teman-teman, mengevaluasi diri kita ternyata dalam bermimpin ternyata sangat keterlaluan ya, tidak memikirkan dari pihak teman-teman yang sedang bekerja, kita paksa untuk bekerja terus. Oh ternyata kita sangat memaksa. Jadi kan gitu ya, harus
perlu itu, sangat perlu sekali. Intinya tuh mau dikasih masukan dari anggotanya. Betul sekali. Jadi ya nantinya ketika ya ini ya pesan-pesan buat teman-teman ya, seorang pemimpin please jangan keras. Tolong jangan keraskan otak kalian. Seperti itu. Nah, tadi kan untuk pemimpin semua kan Kak ya. Lah, terus ini tanggung jawab Prisma. Tanggung jawab Prisma nih Kak. Ya, gitu gimana? Pasti banyak kan? Pasti. Jelas. Nah, oke, tanggung jawabnya Prisma ya. Tanggung jawabnya Prisma itu banyak sekali. Di sisi lain kita itu harus vertikal ataupun horizontal. Kita itu harus bisa ke kanan ke kiri atau sejajar dengan diri kita, atau bisa maksudnya sejajar itu sesama Prisma atau sesama ketua Dema-Dema sama ketua BEM-BEM di sebelah sana. Dan juga kita harus bisa komunikasi kepada pimpinan, pada bawahan, pada mahasiswa. Itulah yang susah. Mungkin dari beberapa yang susah itu adalah malahan memposisikan diri kita itu seperti itu. Jadi kita harus clear, komunikasi kita harus selesai, komunikasi kita harus lancar kepada pimpinan untuk mempermudah atau bantu berjalannya organisasi kita. Tapi kita tidak bisa melupakan adanya mahasiswa yang telah berkuliah di UIN dan wajib kita ayomi atau wajib kita dengarkan kenapa, apa, dan problematika di UIN ini sendiri. Dan nantinya juga kita harus membanggakan UIN itu sendiri. Itu juga jadi beban. Bahwasannya UIN, kampus kita sudah UIN. Kampus sana jangan gini. Kita bukan IAIN lagi gitu, maksudnya gitu loh. Kita sudah UIN gitu. Tapi ini BTW Kak, kampus kita udah UIN tapi masih dipanggil Stein. Iya, sejarah. Oh, kamu kuliah di Stein ya, gitu. Padahal enggak, ini udah UIN. Tapi orang-orang tuh masih manggil Stein. Kamu sekolah di Stein, kamu kuliah di Stein gitu. Iya. Ya gimana ya? Namanya sejarah itu tidak bisa yang namanya kita lupakan. Mungkin beberapa orang masih stuck di sana. Iya. Malahan. Jadi kita ya juga kita Stein, tapi mohon maaf ngapunten kita sampun UIN Bapak, Ibu. Jasnya aja udah hijau. Udah hijau. Kita udah enggak sama seperti kemarin bergendi ya. Sudah hijau lah, sudah keren hijau. Sama dengan seperti daun. Sama dengan pemandangan di lab lantai itu kan. Iya. Hijau, gunung kita itu hijau gitu. Tapi pemandangan kampus kita bagus loh Kak. Mewah. Mepet sawah. Iya. Ya di sisi lain mewah, mepet sawah. Yeah. Tapi emang posisinya itu sangat strategis buat pemandangan. Yakin mungkin beberapa ini baru ya. Ya maksudnya baru tahun kemarin lah. Saya itu merasa nyaman untuk ada di kampus ini ketika sore hari melihat sunset. Sunsetnya itu bagus banget, cantik. Ditemenin gunung dan mungkin lab terpadu kita. Dan juga gunung di rumput-rumput yang hijau. Wow, luar biasa lah. Ini mungkin sedikit menambah estetika. Bukan sedikit ya, sangat menambah sangat menambah estetika kampus kita. Terutama oksigennya sehat banget ya Kak. Sehat banget. Sepoi-sepoi. Nah, itu. Anginnya tuh sepoi-sepoi. Betul sekali. Jadi karena lab itu kan sebenarnya baru ya kan? Baru. Tapi ya saya sangat lumayan kagum sih karena emang posisi dengan tempatnya, strategisnya, dengan bentuknya itu sangat mensupport adanya estetika itu sendiri. Yang terkenal tuh lab terpadunya. Iya, lab terpadunya. Padahal punya kampus di barat tapi nggak kelihatan di orang-orang. Iya. Iya, tapi jangan lupa adanya sejarah itu ada di barat, Bos. Seperti itu ya. Meskipun
Udah lama tapi kan ada sejarahnya ya Kak ya. Betul. Jangan dilupain. Betul Salah sekali. satunya kan ada prodi KPI. Asik, siap. KPI, siap. Siap, siap. Oke. Pandangan Prisma tahun ini mau mengarah kemana untuk kampus tercinta UIN Sunan Kudus? Mohon Dalam maaf ya Kak, kembali ke topik awal. Oke, aman. Oke. Jadi pandangan saya untuk mungkin ya untuk program-program saya atau kegiatan apa yang nanti dari pihak DIMA lakukan. Jadi yang pertama kita itu harus menyesuaikan adanya suasana baru ini, suasana UIN yang dari bukan hanya mahasiswa, semuanya dari staf, dosen semuanya harus memposisikan diri untuk mempersiapkan diri suasana UIN yang terbaru ini. Entah sistem yang baru, entah ada yang prodi yang baru, entah nantinya fakultas baru, gedung baru kan ya, UKM baru dan nama UKM baru, baru semuanya. Nah, jadi semoga aja baru-baru. Nah, gitu. Itu kita harus menyesuaikan. Nah, itu sebagai titik fokus untuk beberapa waktu ini, dan semoga dengan itu kita bisa berkolaborasi bersama seluruh ormawa lah, seluruh ormawa. Kita harus menyesuaikan adanya ya baru itu. Dan di sisi lain nantinya pada saat kita menjabat lah, kita dari teman-teman DEMA, kita ingin yang namanya tidak menghalangi siapapun untuk berbicara, entah itu dari siapapun lah. Boleh kita itu berbicara, boleh itu kita untuk memberikan pendapat, untuk memberikan masukan untuk DEMA, untuk saya sendiri terutama. Jadi tadi inklusif itu perlu ya. Kita itu perlu yang namanya membawa semua golongan, apapun, non kecuali atau apapun, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat siapa dia. Jadi nantinya hal tersebut yang saya inginkan, dan semoganya kita bisa mensukseskan hal-hal baru. Amin. Dan juga memposisikan dari pihak mahasiswa, dan juga bisa membantu mahasiswa untuk menyampaikan apapun hal yang dia inginkan, dan masih banyak lagi sih itu maksudnya Dima. Karena kayak kesuksesan itu dimulai dari kita, kayak dari nol. Betul. Harusnya kan ada ruang gitu. Betul sekali. Jadi ya nantinya ketika mungkin ya perubahan itu bisa dimulai dari kita, sangat bisa sekali, bisa dimulai. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti bisa merubah secara instan, lebih malah. Harus gak sih? Harus. Tapi belum tentu pendapat seorang pemimpin itu hal yang paling benar, atau pendapat saya atau teman-teman DEMA itu yang paling pas buat para mahasiswa. Kita itu ya masih di taraf, karena DEMA itu kan salah satu ajang kita untuk belajar ya. Mungkin oleh karena itu kita buka-bukanya seperti itu. Program kerja nih Kak, untuk program kerja yang di-upgrade dari tahun lalu, kan otomatis ada tambahan atau ada perubahan pastinya. Oke. Pastinya. Tapi untuk agenda ini sebenarnya akan fix-nya ya sebentar lagi sih, ketika kita sudah sosialisasi. Jadi ketika nanti saya bicara di sini, wah, ya nanti terbongkar semuanya ya. Ya, tapi saya spill dikit. Tetap ya, nampaknya juga mempersiapkan diri untuk ya memposisikan diri untuk menjadi UIN lah, mahasiswa UIN ya kan, yang sudah nantinya mabanya akan hijau ya, si hijau nanti. Nah, nanti dalam pengagendaan kita nanti ke depan, entah itu kan DEMA itu bekerja bukan sebatas menjalankan programnya saja, tapi juga menjalankan program-program kampus ya. Jadi beberapa program-program kampus, program-program saya nanti akan saya evaluasikan, dan saya akan nantinya akan
relevansinya nanti saya akan dilihat lah, nanti kita track dulu gitu. Soalnya tuh Prisma kan dipandang kan menonjol gitu. Alhamdulillah. Presiden Wes, mahasiswa. ya dipaham menonjol ya menonjol. Tapi Karena ya kekerenannya itu loh Kak, bisa jadi Prisma gitu. tapi saya bingung, kerennya di mana, boy? Kerennya di mana? Loh, bisa jadi Prisma kan salah satu dari semua Oke. mahasiswa. Sebenarnya semuanya bisa jadi Prisma kok. Sebenarnya kalau emang ada kemampuan dan juga kemampuan lah, dan juga support yang ada. Jadi ketika nanti kalian sebatas punya kemauan tapi tidak ada kemampuan, itu ya menghancurkan kita semuanya. Tapi ketika kalian ada kemampuan dan juga tidak ada kemauan, ya namanya juga gimana ya? Berarti nomor satu itu niat. Niat. Ya, kemampuan juga harus ada kemampuan ya. Jadi tanpa kemampuan kan sama dengan kita itu menjerumuskan berapa ribu mahasiswa itu lah. Menjerumuskan mahasiswa. Yang rugi semuanya. Gitu. Bukan cuma satu. Nah, jadi bener-bener pilihlah seorang pemimpin yang tepat lah. Seperti itu. Tapi ya nantinya orang-orang tersebut akan menjadi pemimpin kalian. Jangan sampai kalian salah pilih. Seperti itu. Semoga aja Prisma tahun ini gak salah pilih. Semoga amin. Harapan Prisma tahun ini Kak, Ya. untuk kampus kita. Harapannya ya untuk kampus ya segera untuk memposisikan diri. Ya, kasihan juga dari pihak mahasiswa yang nantinya akan korban ketika kalian masih berpikiran masih tidak selesai dengan pemosisian UIN ini dengan sistem yang baru, mungkin dengan pelantikan kemarin ya, pelantikan para guru besar, para itu dengan ya segeralah kali dari pihak kampus memberikan gebrakan yang baik dan juga bisa memfasilitasi, jangan membatasi adanya kalian itu untuk kita semua gitu loh. Kita semua kampus di sini kan para mahasiswa itu kan juga bayar gitu loh. Kita semuanya juga Bayar perlu UKT. kuliah kerja ya kan, uang kita kan juga perlu yang namanya kita alokasikan buat apa yang kita inginkan. Ketika para kampus nanti membatasi ya sama aja kalian membatasi kita semuanya untuk berkembang ya kan. Kita harus punya hak, soalnya kan bayar UKT Kak. Iya, dan gini, ketika kalian ingin unggul, ingin lebih baik, lebih maju, ya kan, dimulailah sedikit paling enggak dari mahasiswanya. Percuma ya kan, mahasiswanya tidak diunggulkan, mahasiswanya tidak diberikan ruang lah. Oleh karena itu nanti mahasiswa tidak bisa berkembang, nanti tidak bisa mendapatkan prestasi. Kalian juga yang nanti akan rugi gitu loh. Seperti itu para pimpinan. Woi. Maaf. Izin. Ampun. Jadi ya ingin saya cuman itulah harapan saya pada para tinggi kampus, para kampus kita, dan semoga kampus kita itu bukan selalu nanti dipandang remeh. Kita itu kampus yang ada di pinggiran ya, kampus di pinggiran desa, bukan di pertengahan kota, bukan di wilayah ibu kota, atau bukan di tempat-tempat yang terlalu lalang hotel atau terlalu lalang gedung pencakar langit. Tapi ingat bahwasanya kita harus bisa untuk memajukan dari sisi manapun kampus kita. Seperti itu. Nah tadi kan untuk kampus ya Kak. Nah untuk mahasiswanya, harapan Kakak. Oke. Untuk mahasiswanya semoga untuk mahasiswa, entah itu lintas generasi ya, ingat kampus itu tidak, yang pertama untuk para kaula tua ya,
kampus itu tidak membutuhkan donatur seperti Anda. Saya harap cepat lulus biar kita semuanya bisa lebih baik. Dan juga para kaula muda, para semester 2, 3 yang masih berkuliah lah. Jadi kerjarlah semuanya. Jangan sebatas kalian berfokus kepada perkuliahan saja. Kalian itu punya masa depan. Ketika kalian berfokus kepada kuliah, setelah kuliah kalian ya udah gitu kan. Sarjana aja. Ya, sarjana aja udah gitu. Tapi kan ketika kalian nantinya sudah lulus, kalian sudah punya pengalaman, sudah punya CV yang sangat wow, mengagumkan. Jangankan contoh saya menjadi di FTIK ya, jadi guru, gampang itu. Jadi kalian ketika punya track record yang sangat mendukung, dan juga ingat jalur dalam, jalur dalam, ya kan, itu akan membantu kalian gitu loh. Jangan sia-siakan waktu kalian di kampus. Di kampus itu sangat banyak benefit, bukan hanya perkuliahan. Jadi soft skill bisa kita gali, keahlian apapun bisa kita gali, relasi kita gali, semuanya bisa kita gali. Seperti itu. Berarti organisasi itu penting nggak penting, tapi juga penting ya Kak? Oh, jelas penting sekali. Tapi di sisi lain ya kita jangan sampai lupakan tujuan apa kita di sini ya kan, kuliah. Iya. Kan gitu. Kuliah untuk belajar, dan mungkin dari kalian ketika nantinya kuliah tidak Punya pengalaman. Pengalaman. Jadi kalian itu ya minimal nyambi bos, ngoten nggih. Biar gak kupu-kupu. Kupu-kupu ya, minimal kerjalah atau organisasi atau relasi-relasi ke sana-sana kan gitu. Soalnya itu relasi sangat-sangat penting untuk masa depan kita. Sangat penting sekali. Gitu ya. Dan ya nantinya semoga mahasiswa-mahasiswa ya, itu mungkin ada mahasiswa yang belum masuk malahan, belum kuliah ya. Belum kuliah. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan calon mahasiswa ya, berarti calon ya. Calon maba, mahasiswa. Kak. Oh iya, calon maba. Calon mahasiswa yang nantinya akan berkuliah di UIN Sunan Kudus. Ya, kita sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi di awal, sebelum saya ini berbicara, bukan kampus kita itu seperti buruk, tidak memberikan fasilitas, diberikan. Salah ketika kalian bilang tidak diberikan. Tapi saya mewakili mahasiswa itu menuntut bahwasanya janganlah membatasi gerak mahasiswa. Biar mahasiswa itu berimprovisasi, mahasiswa bisa berkembang. Seperti itu. Jadi para calon mahasiswa nantinya insya Allah, bukan insya Allah ya, agamis banget saya. Jadi kan UIN Kak. Oh, UIN Universitas. UIN insyaallah. Oh, Universitas Islam Negeriku tuh. Akhirat bos. Jadi para calon-calon mahasiswa ya nantinya akan masuk ke universitas kita. Ya, kita banyak fasilitas kok. Jangan khawatir. Kita juga bisa mengembangkan diri kita seperti itu. Tapi jangan terdistract bicaraan gitu bahwasanya UIN itu buruk. Tapi kita ingin lebih berkembang. Jadi kita meminta fasilitas yang lebih dan jangan dibatasi. Seperti itu. Terlalu apa ini ya Kak? Terlalu asik ngobrol sampai durasinya mepet. Aduh. Iya nih, sih. Yang aku tangkap nih berarti kayak organisasi itu penting, tapi harus mengutamakan kuliahnya dulu. Betul sekali. Luar biasa. Berarti kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi soal siapa yang paling kuat menjalani ujiannya. Gitu ya, Kak? Betul sekali. Betul.
Terima kasih Kak Thoyib sudah mau sharing-sharing Iya, sama-sama. di balik panggung kepemimpinan Prisma di sini. Betul sekali. Aku Ainatul Fauzia pamit undur diri. Jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya dan jangan lupa berbuka secukupnya karena yang manis bisa bikin sakit hati kalau berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.